polisi menyita sejumlah barang bukti dari Doni Salmanan yang menjadi tersangka terkait kasus Kotex, di mana barang bukti itu diantaranya adalah ponsel hingga akun YouTube Doni Salmanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan membahas profil dan deretan fakta kasus Doni Salmanan hingga resmi ditangkap. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go! Kabar terbaru, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan afiliator platform Kotex, yaitu Doni Salmanan sebagai tersangka. Beberapa fakta kasus Doni Salmanan satu persatu mulai terungkap. Penetapan Doni Salmanan sebagai tersangka disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan pada Selasa 8 Maret 2022. Lalu apa saja fakta kasus Doni Salmanan yang perlu Anda ketahui? Dalam kasus Kotex tersebut, Doni Salmanan diduga melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Doni ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Oke, sebelum kita membahas mengenai kasus Doni Salmanan, ada baiknya kita mengenal profil dari Doni Salmanan. Doni Salmanan adalah salah satu Crazy Rich Bandung. Mendapatkan julukan tersebut, tentunya Doni memiliki bisnis yang tak main-main. Doni sendiri diketahui memiliki beberapa bisnis. Ia adalah CEO di Salmanan Group yang bergerak di bidang production dan coffee shop. Pria kelahiran kota Bandung ini pun memiliki bisnis di bidang rokok elektrik. Meski saat ini bisa disebut tajir melintir, namun Doni Salmanan ternyata pernah menjadi tukang parkir. Dari uang tersebut pun ia kerap menyisihkan sebagian uangnya agar bisa ke warnet, bukan untuk bermain game. Di warnet, Doni mulai berbagai macam hal termasuk trading. Doni Salmanan memulai trading dengan modal uang Rp280.000. Ia mengaku pertama kali mencoba peruntungannya di Bitcoin dengan modal seadanya, namun kurang berhasil. Dari sana ia pun mulai tertarik dengan dunia trading dan belajar cryptocurrency, saham, forex, dan lain sebagainya. Setelah memahami trading, Doni Salmanan memberanikan diri untuk meminjam uang dari rentenir demi modal awal sebanyak Rp500.000. Modal itu pun digunakan untuk membuka rekening bank dan kemudian ditukarkan ke dolar Amerika sebanyak 20 USD untuk memulai saham. Sebulan kemudian uangnya pun berkembang menjadi 2000 USD. Doni Salmanan juga menjadi perbincangan setelah ia memberikan donasi ke Reza Arab Oktaviani saat sedang live streaming di YouTube. Tak tanggung-tanggung dia memberikan donasi sebesar 1 miliar rupiah kepada YouTuber tersebut. Tak hanya itu, Doni Salmanan pun kerap membagikan uang pada orang yang membutuhkan. Dalam sebuah video di channel YouTube-nya yang diberi nama Doni Salmanan, ia pun terlihat membagikan uang kepada tukang becak, ojek online, dan lain sebagainya. Doni Salmanan juga diketahui sudah menikah. Ia menikahi kekasih hatinya, Dinan Fajrina, pada 14 Desember 2021. Keduanya berharap bisa segera diberikan momongan, bukan Crazy Rich namanya jika tidak memberikan mahar fantastis. Doni diketahui memberikan mahar berupa berlian seberat 4.666 karat dan uang sebesar 15.000 US dollar atau sekitar 215 juta rupiah. Oke, setelah kita mengenal siapa itu Doni Salmanan, ada baiknya kita langsung ke kasus yang telah menimpanya. Doni Salmanan menjadi tersangka kasus Kotex setelah dirinya menjalani pemeriksaan lebih dari 13 jam. Setelah menjadi tersangka, Doni langsung ditahan Bareskrim Polri. Ramadan mengungkapkan alasan Doni Salmanan langsung ditahan adalah karena dua alasan, yaitu subjektif dan objektif. Alasan subjektif dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti. Sedangkan alasan objektif ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU 20 tahun. Dalam kasus Kotex, Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis karena dirinya diduga telah melakukan TPPU, penipuan, Undang-Undang ITE hingga KUHP. Ancaman hukuman terhadap Doni Salmanan adalah selama 20 tahun penjara. Fakta kasus Doni Salmanan yang berikutnya adalah terkait barang-barang milik Crazy Rich ini yang disita pihak berwajib. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari Doni Salmanan yang menjadi tersangka terkait kasus Kotex, di mana barang bukti itu diantaranya adalah ponsel hingga akun YouTube Doni Salmanan. Barang bukti yang disita adalah ponsel jenis iPhone 13, akun YouTube King Salmanan, 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube, dan akun Kotex.
Selain itu, polisi juga menyita bundel mutasi rekening, bukti transaksi deposit, serta flash disk berisi file video yang diunduh dari YouTube King Salmanan. Doni Salmanan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 13 jam di Bareskrim Polri. Pemeriksaan tersebut berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ramadan menyebutkan bahwa Doni Salmanan kooperatif saat diperiksa. Menurutnya, Doni dicecar sebanyak 90 pertanyaan oleh penyidik pada saat pemeriksaan. Afiliator platform Kotex Doni Salmanan ditahan oleh Bareskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang. Polisi juga mengembangkan penyidikan kasus Kotex yang menjerat Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan penipuan hingga TPPU. Aliran dana dari kasus itu akan diusut hingga ke pihak keluarga Doni Salmanan. Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa Doni Salmanan memiliki 25.000 member di aplikasi Telegram. Puluhan ribu anggota di Telegram tersebut terindikasi aktif bergabung dalam mengikuti rujukan dari Doni Salmanan. Lebih lanjut, Bareskrim Polri menjelaskan bahwa Doni Salmanan menerima keuntungan sebesar 80% dari kekalahan membernya. Konten YouTube yang dibuat oleh Doni Salmanan juga dinilai hanya seolah untuk menjebak para korban. Oke, selanjutnya yaitu mengenai dugaan modus Doni Salmanan untuk menjerat para korbannya. Modus pertama adalah penipuan dengan menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan para investor. Investor sebelumnya menyerahkan dana untuk pengelolaan investasi properti, saham trading, komoditi, dan lain-lain. Yang nyatanya itu hanyalah fiktif yang dibuat oleh Doni Salmanan. Penipuan yang dilakukan dengan penggunaan dana nasabah tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana yang seharusnya diinvestasikan malah digunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Mengumpulkan dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi dan digunakan dalam kegiatan perbankan. Dan mereka menggunakan modus dengan seolah-olah membuat koperasi. Berikutnya adalah modus menggunakan aplikasi artificial intelligence dan memanfaatkan bursa komoditas. Yang keduanya adalah robot trading dan binary option. Fiktif dan ilegal untuk menarik investor dan menyetorkan sejumlah dana tertentu untuk dijanjikan keuntungan yang lebih banyak. Fiktif dan ilegal untuk menarik investor dan menyetorkan sejumlah dana tertentu untuk dijanjikan keuntungan yang lebih banyak. Dengan menjanjikan trading online di bursa komoditas dan menawarkan keuntungan yang tinggi dan konstan. Namun semuanya hanya fiktif yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Penipu melakukan trading di bursa komoditas atau platform yang belum mengantongi izin alias ilegal. Penipuan secara daring melakukan trading di bursa komoditi yang ternyata belum berizin dan fiktif dana digelapkan. Dengan adanya berbagai modus itu, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergoda iming-iming janji keuntungan jumbo secara instan melalui berbagai bisnis investasi ilegal, termasuk di dalamnya robot trading dan binary option. Oke, itu tadi profil dan deretan kasus yang menimpa Doni Salmanan, si Crazy Rich Bandung. Namun sekarang dia sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan atau penggelapan uang serta pencucian uang. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk kalian harus lebih hati-hati lagi agar tidak mudah tertipu oleh bisnis trading atau robot trading dan binary option serta afiliator-afiliator yang ilegal. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Follow juga akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.